tingkat possibility-nya itu harus diakui, tinggal tinggi rendahnya yang berbeda-beda. Tetapi PHK itu sendiri adalah suatu hal yang niscaya. Nah, ketika PHK terjadi, di baik yang PHK sepihak atau apapun ya, atau karena melakukan kesalahan, itu merupakan suatu putusan sebenarnya. Kalau kita lihat dalam normatif, itu keputusan pahit sebenarnya yang diambil oleh pengusaha. Nggak akan ada pengusaha yang mau tanpa sebab yang kuat dia mem-PHK karyawannya. Kenapa? Karena ini akan mengganggu produksi. Mencari pekerja, meskipun banyak orang melamar, tapi kan tidak semudah itu. Hari ini keluar ter-PHK seorang pekerja, masa besok langsung ada? Kan belum tentu. Nah, ini hitungannya waktu. Oleh karena itu PHK itu sebuah keputusan pahit. Tetapi kalau ketika dia terjadi, bagaimana buruh untuk mengantisipasi? Tentu ada dua hal, preventif dan sifatnya yang sudah action. Kalau preventif ya pertama, tanpa maksud ini retorika, ini juga teoritis ya, bekerjalah yang produktif. Penuhi kewajiban Anda sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kan ada kewajiban buruh, ada kewajiban pengusaha. Ini sifatnya resiprokal. Ya, kewajiban pengusaha mungkin akan menjadi hak buruh dan sebaliknya. Nah, kalau secara preventif buruh itu sudah bekerja dengan baik, kalaupun terjadi kondisi yang mengharuskan terjadinya PHK, mungkin pengusaha akan sedikit rem. Jangan di PHK dulu, rumahkan aja dulu. Ada step-step yang tidak seketika PHK. Nah, yang sifatnya action ya buruh menurut saya untuk mengatasi PHK, apalagi PHK yang barangkali dalam tanda petik PHK sepihak yang semena-mena, disinilah perlunya kekuatan buruh. Tanpa maksud untuk mengatakan bahwa ini perjuangan kelas antara buruh dengan pengusaha, tetapi buruh juga harus memperkuat dirinya agar dia atau anggotanya tidak di PHK secara semena-mena. Nah, kekuatan ini banyak jalurnya. Ada sekarang ini melalui yang kita kenal serikat buruh. Bahkan sudah ada partai buruh. Nah, ini adalah sentra-sentra perjuangan buruh yang bisa membantu mereka setidaknya untuk tidak di PHK secara semena-mena. Tetapi saya katakan kembali tadi bahwa PHK adalah suatu keniscayaan. Itu bisa terjadi. PHK itu tidak akan pernah terlepas dari sebuah hubungan industrial. Permasalahannya adalah kembali tadi, PHK yang seperti apa dan bagaimana buruh menghadapinya. Begitu Mas Akbar. Oke, Pak Ucok tadi sempat menyinggung atau menyebut kata serikat buruh ya. Sebenarnya kalau kita ngeliat sekarang bagaimana kebebasan para buruh ini berserikat? Kalau dari pandangan Pak Ucok, apakah sudah sesuai dengan regulasi kah atau seperti apa Pak Ucok? Ya, jadi sudah pasti sesuai dengan regulasi. Bahkan menurut saya sudah overestimate kalau dari saya. Mengapa saya katakan begitu? Bayangkan, di satu perusahaan dengan hanya 10 orang pekerja itu bisa mendirikan serikat unit. Jadi kalau karyawan di sebuah perusahaan itu ada 1000, lantas mereka dengan 10 orang membentuk serikat pekerja, udah berapa ratus nanti terjadi serikat pekerja unit usaha. Dan di Indonesia